Setelah 15 tahun menyembunyikan luka di balik senyum dan seragam manajer hotel, malam itu Mbak Sari tak lagi pulang ke rumah. Ia memilih tidur di kamar tamu hotel, menjauh dari suami yang tak pernah berhenti menggores tubuh dan jiwanya. Tapi siapa sangka, pelarian sejenak itu justru membawanya ke pelukan seorang pria muda, Rido, si pengantar makanan yang tanpa sengaja masuk ke kamarnya dan terjebak dalam momen paling rapuh yang pernah ia alami. Dalam mabuk dan tangis, Sari menariknya ke kasur sambil berbisik, "Aku butuh pelukan, bukan kekerasan." Apakah itu hanya ledakan sesaat dari hati yang retak, atau awal dari cinta yang tak pernah ia kenal sebelumnya? Hai teman-teman, selamat datang di channel kita, tempat di mana cerita penuh emosi dan makna hidup selalu hadir untuk kamu. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Namaku Sari. Usia 40 tahun. Sudah 15 tahun aku menjadi manajer di sebuah hotel berbintang 4 yang berdiri megah di pusat kota. Di mata dunia luar, aku adalah sosok yang sempurna. Tegas namun lembut, profesional dan sopan. Selalu tersenyum saat menyambut tamu, mendengarkan keluhan staf, dan menghadiri rapat-rapat penting dengan rekan bisnis. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu, senyumku palsu. Setiap pagi aku merias wajahku dengan hati-hati. Bukan karena aku ingin tampil cantik, tapi karena aku harus menyembunyikan lebam. Biru kehijauan di bawah mata kiri, sedikit guratan merah di pelipis kanan. Semuanya hasil dari amarah seorang lelaki yang seharusnya menjadi pelindungku, suamiku, namanya Tony. Kami menikah hampir 20 tahun lalu. Awalnya ia pria baik, penuh janji-janji manis tentang masa depan. Tapi entah sejak kapan, mungkin sejak ia kehilangan pekerjaan, atau mungkin sejak egonya terusik karena aku lebih sukses darinya, ia berubah menjadi monster dalam wujud manusia. Setiap malam aku pulang dengan napas yang tertahan. Bukan karena lelah bekerja, tapi karena aku tak tahu akan mendapat sambutan seperti apa di rumah. Kadang sunyi, kadang makian, kadang tamparan. Dan malam ini ia kembali menghancurkan diriku. "Apa-apaan kamu pulang malam terus? Ini rumah bukan tempat mampir, Sari." Bentaknya sambil membanting gelas di meja makan. Aku berdiri membeku di ambang pintu, masih mengenakan setelan kerja. Tubuhku, letih tumit tinggiku nyaris membuatku terjatuh, tapi suara itu membuat semua lelah tak berarti dibandingkan ketakutan yang tiba-tiba menghimpit dada. "Aku lembur, Ton. Hotel sedang ada tamu penting dari luar kota," kataku lirih, mencoba tenang. "Selalu saja alasan, kamu pikir aku bodoh. Kamu pikir aku nggak tahu kamu udah gatel sama tamu-tamu hotel itu?" Ia mendekat, wajahnya merah, napasnya berbau alkohol. "Tony, tolong, jangan di depan anak." Aku menoleh ke belakang, memastikan bahwa Rizka, anak kami, tidak mendengar semua ini, tapi terlambat. Rizka sudah berdiri di ujung tangga. Matanya merah. Ia menggigit bibir menahan isak. Aku ingin mendekatinya, tapi Tony lebih cepat. Plak! Pipi kananku terbakar. Tanganku langsung menutupnya. Tidak ada darah, tapi sakitnya menghunjam sampai ke dada. Aku jatuh terduduk. Air mataku menetes tanpa bisa dicegah. Tony berdiri di atasku. Dadanya naik turun, dan matanya tak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Ia hanya mendengus dan berlalu begitu saja, masuk ke kamar. Malam itu, aku tak masuk ke kamar. Aku juga tak tidur di sofa. Aku mengambil kunci cadangan kamar hotel dari tas kerjaku, lalu melangkah keluar rumah. Angin malam menggigit kulitku, tapi rasanya lebih nyaman daripada tinggal di rumah sendiri. Mobilku meluncur pelan menuju hotel, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa lega, tak harus berpura-pura. Saat sampai di hotel, satpam menyapaku dengan senyum. "Lembur lagi, Bu Sari." Aku hanya mengangguk, tak ingin banyak bicara. Di resepsionis, aku meminta kamar, untuk semalam saja. Junior manager yang berjaga tampak kaget, tapi tak banyak bertanya. Mereka tahu aku butuh ruang. Kamar 215. Itu yang mereka berikan. Kamar eksekutif dengan pemandangan kota. Biasanya diperuntukkan tamu VIP. Tapi malam itu,
Tamu yang paling membutuhkan adalah aku sendiri. Begitu masuk, aku menyalakan lampu, melepas sepatu dan menjatuhkan tubuh ke atas kasur empuk. Mataku menatap langit-langit kamar yang tinggi. Lampu gantung kecil berkilau redup. Sebentar lagi, malam akan lebih sunyi. Dan aku akan tenggelam dalam kesunyian itu, bukan karena terpaksa, tapi karena akhirnya aku bisa memilih. Aku membuka minibar dan mengambil sebotol wine kecil. Tak banyak, hanya cukup untuk menghangatkan tubuh. Ku keluarkan segelas kaca kristal dari laci. Ku kocok pelan, ku teguk sedikit. Dari balkon, aku memandangi lampu-lampu kota yang seolah tak pernah tidur. Begitu banyak orang masih berkeliaran, entah pulang dari kantor, dari kencan, atau sekadar mencari udara segar. Tapi aku di sini, berdiri sendiri, membawa luka yang tak bisa kulihat tapi kurasakan setiap malam. Kenapa ya? Tuhan, perempuan sepertiku nggak pantas bahagia, bisikku sendiri. Tak ada jawaban, hanya deru angin yang mengusap rambutku. Setelah beberapa saat, aku kembali masuk ke kamar, memesan makanan dari room service, ayam panggang dan sup hangat, sesuatu yang ringan. Suaraku masih bergetar saat bicara di telepon. Tapi resepsionis tidak mempertanyakannya. Aku kembali ke ranjang, tubuhku mulai lelah. Winnie yang tadi kuteguk sudah mulai bekerja. Kepalaku terasa ringan. Aku tak tahu sejak kapan mataku terpejam, tapi yang jelas, aku tertidur sebelum makanan itu datang. Aku tak tahu bahwa malam itu bukan sekadar pelarian. Malam itu akan menjadi awal dari cerita yang tak pernah aku rencanakan. Cerita tentang pelukan, tentang rasa, dan tentang seseorang yang datang. Bukan untuk melukai, tapi menyembuhkan. Aku terbangun dengan kepala berat dan ruangan yang masih redup. Korden belum ditutup sepenuhnya, membiarkan cahaya lampu kota menembus masuk dan menciptakan bayang-bayang di langit-langit kamar. Kulirik jam di dinding, sudah lewat tengah malam. Perutku kosong. Pesanan makanan. Aku bangkit setengah sadar, melangkah gontai ke pintu. Tapi belum sempat tanganku menyentuh gagang, terdengar suara ketukan lembut dari luar. Tok, tok, tok. Sst. Makanan, Bu, ucap suara dari balik pintu. Laki-laki. Muda. Mungkin masih 20-an. Aku mendekat, tapi langkahku goyah. Aku tidak benar-benar sadar. Mungkin karena wine, atau mungkin karena kelelahan yang mencapai puncaknya. Kepalaku berdenyut dan tubuhku terasa ringan, seperti melayang. Pintu itu sedikit terbuka rupanya. Entah karena tadi tak terkunci dengan baik, atau aku lupa menutup rapat sebelum tidur. Tok, tok, tok. Permisi, saya antar makanannya. Nggak apa-apa saya masuk ya. Tak ada jawaban dariku, karena aku tak benar-benar bangun sepenuhnya. Tapi laki-laki itu, yang belakangan ku tahu bernama Rido, akhirnya mendorong pelan pintu itu dan masuk sambil membawa nampan berisi makanan. Bu Sari, katanya ragu, saat melihatku duduk di pinggir ranjang dengan mata separuh tertutup. Ia berhenti, mungkin takut, atau bingung. Tapi saat aku membuka mata dan menatapnya, aku tidak merasa terancam sedikit pun. Justru, aku merasa aman. Entah kenapa, tubuhku menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena luka-luka yang tak terlihat mulai menguap dari dalam tubuh. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin bicara. Aku ingin pelukan. Aku ingin seseorang tahu betapa lelahnya aku menjalani hidup ini sendirian. Aku berdiri dan mendekatinya. Ia hendak bicara, mungkin ingin pamit, tapi aku justru menarik tangannya. Bu, saya permisi dulu. Jangan pergi. Ia tertegun. Tangannya masih dalam genggamanku. Aku menatapnya lama, mataku berat, tapi hatiku terasa begitu ringan. Saya cuma butuh pelukan, kataku nyaris tak terdengar, tapi dengan suara penuh sesak. Bukan kekerasan. Dasar suami nggak pernah ngerti istri. Ia menatapku kaget. Diam, tak bergerak. Dan aku menariknya ke atas kasur. Bukan karena aku gila, tapi karena aku sedang rapuh. Karena malam itu, tubuhku tak ingin disentuh, tapi jiwaku ingin dipeluk. Bu,
Bu Sari, saya cuman pengantar makanan, Bu. Saya nggak punya maksud apa-apa, ucapnya pelan. Gugup, aku masih menahannya. Aku tak berkata-kata lagi, hanya diam. Air mataku menetes di lengannya. Dan Ridho tak bergerak. Ia hanya duduk di sampingku, membiarkan kepalaku bersandar di bahunya. Aku tertidur seperti itu, dalam peluk sunyi. Dan tak seorang pun tahu bahwa malam itu, aku hanya ingin didengar, dipahami. Pagi menjelang dengan matahari yang terlalu terang. Saat kubuka mata, aku mendapati diriku sendiri tidur dengan posisi miring. Selimut masih menutupi tubuhku, dan tak ada siapa-siapa di kamar. Nampan berisi makanan masih utuh di meja, minuman masih utuh, dan ada secarik kertas kecil di atas nampan. Tulisan, tangan yang rapi. Saya minta maaf kalau tadi malam saya lancang. Saya tidak berniat apa-apa, saya tinggal kunci cadangan di resepsionis. Jaga diri, Bu Sari. Ridho. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Dadaku sesak. Bukan karena malu, tapi karena seseorang akhirnya datang, bukan untuk menilaimu, tapi untuk mendengarkanmu. Hari itu aku tetap masuk kerja. Seperti biasa, pakaianku rapi, riasanku sempurna. Tak seorang pun menyadari bahwa malam tadi aku nyaris tenggelam dalam luka yang kusingkap sendiri. Namun pikiranku tak bisa berhenti memutar ulang wajah itu. Ridho. Ia muda, polos, dan jelas, bukan orang yang terbiasa dengan situasi seperti semalam. Tapi ia tetap tinggal. Ia tak menyentuhku, ia tak kabur. Ia hanya duduk dan menemaniku terlelap. Apa aku salah? Apa aku terlalu lelah sampai menyeret orang asing ke dalam luka hidupku? Tapi mengapa dada ini terasa hangat saat mengingat tatapan? Matanya, hari-hari berikutnya aku kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi setiap kali melihat petugas room service atau mendengar suara ketukan pintu hotel, hatiku berdegup sedikit lebih cepat. Aku tak tahu apa yang kutunggu. Mungkin aku berharap Ridho muncul lagi. Tapi selama beberapa hari, ia tak terlihat. Mungkin ia cuti. Atau dipindahkan. Namun seminggu kemudian, saat aku memeriksa logistik dapur dan melintas ke area belakang hotel, aku melihatnya. Ia sedang menata kotak-kotak air mineral ke rak pendingin. Ridho, ia menoleh. Terkejut, tapi langsung menunduk. Selamat pagi, Bu. Sapanya cepat. Aku mendekat. Ia masih diam. Terima kasih. Untuk malam itu, kataku pelan. Ia tak menjawab, hanya menatapku sesaat, lalu tersenyum tipis. Senyum yang jujur, yang tulus. Tapi juga menyimpan pertanyaan. Kamu nggak takut aku salah paham? Ia menggeleng. Saya cuman ngerasa ibu butuh ditemani. Dan kadang, pelukan bukan soal fisik, tapi soal rasa. Kalimat itu menusuk jantungku. Bukan karena menyakitkan, tapi karena begitu benar. Sejak hari itu, aku tahu, hubungan kami tak akan biasa. Ada getar halus di setiap tatapan. Ada jeda, panjang di setiap obrolan singkat. Dan ada ruang di hatiku yang mulai kosong untuk seseorang bernama Ridho. Tapi cinta tak pernah datang tanpa masalah. Suamiku mulai curiga. Ia mulai muncul di hotel dengan alasan menjemput, padahal hanya ingin mengawasi. Dan malam-malam yang dulu penuh bentakan kini berubah menjadi interogasi panjang. Ada lelaki lain ya? Enggak, Ton. Jangan bohong. Aku lihat kamu senyum-senyum. Ke petugas dapur itu. Dia cuma staf hotel, enggak lebih. Aku berusaha menghindar, tapi Tony tak percaya. Ia semakin sering mabuk, semakin kasar, dan aku semakin kehilangan sisa-sisa kesabaranku. Disinilah puncak semuanya mulai terbentuk. Ketika luka dan cinta bertabrakan. Ketika rasa ingin dipahami bertemu dengan resiko dihancurkan. Dan aku tahu, sebentar lagi akan ada yang retak. Entah hatiku atau rumah tanggaku. Aku berdiri di balik kaca besar ruanganku, memandangi lalu lintas kota yang tak pernah tidur. Di luar sana, mobil-mobil berlalu lalang dengan tujuan masing-masing. Tapi di dalam diriku, semuanya terasa diam. Seperti ada jurang menganga yang tak bisa kujelaskan.
Aku, Sari, wanita 40 tahun yang selama ini selalu terlihat tenang dan anggun di balik seragam manajer hotel, mulai kehilangan kendali. Tony, suamiku, makin sering muncul di hotel. Kadang dengan alasan mengantar makan siang, kadang hanya ingin melihat-lihat. Tapi aku tahu, itu bukan bentuk kasih sayang. Itu bentuk pengawasan. Ia mencurigai, ia memburu, dan semakin ia memburuku, semakin aku ingin menjauh. Hari itu, Tony datang dengan wajah masam. Aku belum selesai rapat, tapi ia sudah menggedor pintu ruanganku tanpa izin. Mana cowok itu? Tanyanya tajam, bahkan sebelum sempat aku berdiri. Cowok, mana Ton? Aku berusaha tenang, tapi getar suaraku tak bisa kusembunyikan. Yang kamu elus-elus malam itu. Pengantar makanan itu, aku membeku. Jadi ia tahu, jangan seenaknya ngomong, Ton. Aku lihat rekaman CCTV, kamu tarik dia masuk kamar. Kamu pikir aku bodoh? Aku terdiam, nafasku pendek, tanganku gemetar di balik meja. Apa kamu tidur? Sama dia? Bentaknya. Tidak. Jangan bohong. Aku menatapnya. Wajah itu, dulunya wajah yang pernah kucinta. Tapi sekarang, hanya topeng kemarahan dan rasa kepemilikan. Ia tak pernah lagi menyentuhku dengan kelembutan. Tak pernah lagi menatapku sebagai perempuan yang utuh. Aku hanya menjadi istri di atas kertas dan korban di balik pintu rumah. Kalau kamu tahu semua, kenapa kamu nggak pergi aja? Suaraku meninggi. Kenapa kamu nggak tinggalin aku kalau kamu nggak percaya lagi? Tony tertawa sinis. Karena kamu milik gue, Sar. Sampai kapanpun. Hari itu, aku pulang dengan tubuh yang serasa dipukul dari dalam. Tapi anehnya, bukan Tony yang terus ada di pikiranku, melainkan Rido. Aku butuh udara. Aku butuh suara yang lebih jujur dari diamnya rumah dan lebih hangat dari kecaman suamiku. Akhirnya aku kembali ke hotel malam itu. Bukan sebagai manajer, tapi sebagai perempuan yang ingin bicara dengan seseorang yang tidak akan menghakimi. Aku menyelinap ke dapur, belakang dan bertanya pada staf shift malam. Rido masih di sini? Masih, Bu. Lagi ngecek stok di gudang. Aku melangkah ke arah gudang. Pintu kayu terbuka sedikit, dan kulihat sosok itu. Rido, dengan kaos oblong dan celana kerja, sedang menyusun kardus-kardus. Ia menoleh ketika mendengar langkahku. Bu, Sari, aku hanya berdiri menatapnya. Maaf ya, saya nggak ganggu kan? Tanyaku pelan. Ia geleng kepala. Justru saya takut saya yang ganggu ibu. Setelah kejadian malam itu, saya jaga jarak. Takut ibu risih. Aku tertawa kecil, getir. Justru aku yang harusnya minta maaf. Aku mempermalukan diriku sendiri. Enggak, Bu. Saya ngerti. Kadang orang dewasa pun bisa rapuh. Dan malam itu, saya lihat ibu bukan sebagai manajer atau orang yang lebih tua, tapi sebagai manusia. Kalimat itu, entah kenapa membuat dadaku runtuh. Aku menangis. Di depan seorang laki-laki 25 tahun, yang bahkan mungkin baru belajar mencintai dunia. Rido mendekat. Ia ragu. Tapi, ketika aku mulai menangis lebih keras, ia duduk di sebelahku. Tangannya menyentuh bahuku. Dan lagi, seperti malam itu, tanpa kata, aku memeluknya. Bukan pelukan fisik yang menyimpan nafsu, tapi pelukan dua jiwa yang sama-sama kesepian. Aku capek, Rido, bisiku. Aku capek pura-pura kuat. Aku capek dicintai dengan cara yang salah. Ia tak menjawab, tapi lengannya melingkar lebih erat. Dan malam itu, di sudut gudang hotel, aku merasa lebih dihargai sebagai perempuan dibandingkan dalam pernikahanku selama 15 tahun. Setelah malam itu, hubungan kami berubah. Rido menjadi tempatku kembali. Bukan karena kami pacaran. Bukan juga karena aku butuh sosok lelaki. Tapi karena ia membuatku merasa hidup. Setiap sore sepulang kerja, aku akan menyelinap ke area belakang, membawakan 2 gelas kopi dari lobi, dan kami duduk di balkon atas dapur. Mengobrol. Tentang apa saja. Tentang masa kecilnya di kampung. Tentang mimpinya membuka usaha sendiri. Tentang lukaku yang tak pernah benar-benar sembuh. Bu, kalau saya boleh jujur, katanya suatu malam. Aku menoleh.
Saya nggak tahu ini cinta atau bukan. Tapi saya selalu nunggu ibu datang. Dan kalau sehari aja ibu nggak muncul, saya ngerasa sepi banget. Aku menatap matanya. Dalam. Jujur. Tak berpura-pura. Rido, kamu tahu ini salah kan? Iya. Tapi rasa ini nggak bisa saya atur. Aku memalingkan wajah. Jantungku berdetak lebih cepat. Dalam hatiku, suara-suara mulai berdebat. Bahwa aku sudah menikah. Bahwa dia jauh lebih muda. Bahwa semua ini akan jadi bahan gunjingan. Tapi satu suara lain berteriak lebih keras. Apa salahnya perempuan ingin dicintai dengan cara yang benar? Beberapa minggu berlalu. Suatu malam saat aku pulang, Tony sudah duduk di ruang tengah dengan mata merah dan botol miring di meja. Aku tahu kamu selingkuh, Sar. Bukan selingkuh, Ton. Aku cuma nemuin orang yang bikin aku ngerasa dihargai. Tony berdiri. Tubuhnya goyah, tapi amarahnya bulat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku melawan. Ketika tangan Tony mengangkat ke arahku, aku menangkapnya. Mataku menatap tajam. Tak lagi takut. Cukup, Ton. Aku bukan milikmu. Dan aku mau pisah. Suara itu keluar. Tegas. Penuh keyakinan. Dan Tony, mungkin tak menyangka. Hanya berdiri membeku. Tak percaya bahwa perempuan yang selama ini selalu diam, akhirnya berkata, cukup. Malam itu aku kembali ke hotel. Kutulis surat resign, bukan karena malu. Tapi karena aku tahu, hidupku harus mulai dari titik baru, tanpa Tony, tanpa status yang membungkam. Dan sebelum aku pergi dari gedung itu untuk selamanya, aku memanggil Rido ke ruang pantry. Aku resign. Kenapa, Bu? Karena aku mau hidupku bebas. Dan kalau kamu serius, tunggu aku sampai semuanya selesai. Ia menatapku, lalu tersenyum. Aku akan nunggu. Bukan sebagai pengantar makanan, tapi sebagai laki-laki yang ingin bahagiain ibu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur bukan karena lelah, tapi karena hatiku tenang. Sudah 2 minggu sejak aku meninggalkan hotel tempatku bekerja selama 15 tahun. Hari-hariku kini berbeda. Tak lagi dimulai oleh dering telepon kantor atau laporan keuangan yang menumpuk di meja. Aku bangun pagi, membuat kopi sendiri, duduk di teras rumah mungil yang baru ku kontrak di pinggiran kota, dan menyapa matahari seperti sahabat lama yang dulu sering kulupakan. Rasanya asing, tapi juga hangat. Hidup tanpa tekanan, tanpa suara keras, tanpa rasa takut tiap pintu dibuka dengan kasar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Aku Sari, 40 tahun, akhirnya memilih sendiri jalan hidupku. Perceraian dengan Tony berjalan cepat. Ia tak banyak bicara di pengadilan. Mungkin karena egonya tercabik. Mungkin karena ia sadar, aku benar-benar tak ingin kembali. Hari aku menandatangani surat cerai, tangan ini gemetar. Tapi bukan karena ragu, melainkan karena lega. Aku keluar dari ruang sidang dengan senyum kecil di wajah. Meski air mata jatuh juga, bukan karena kehilangan, tapi karena luka yang akhirnya bisa ditutup perlahan. Rido tak pernah memaksaku. Sejak malam aku bilang akan resign, dia tidak menelpon, tidak mengejar. Tapi setiap sore, ada pesan singkat darinya di ponselku. Hari ini saya doa buat ibu. Semoga tenang dimanapun. Ibu makan ya, jangan lupa istirahat. Saya masih di sini. Dan dari pesan-pesan itulah aku tahu. Dia menepati janjinya. Bukan janji anak muda yang penuh janji manis, tapi kehadiran yang terasa nyata. Setia. Diam-diam membentuk pelukan dari kejauhan. Aku membuka warung kecil di halaman rumah kontrakan. Sederhana saja, kopi, teh, gorengan, dan beberapa makanan rumahan. Aku ingin tetap sibuk, tapi lebih dari itu, aku ingin merasa berguna. Dan yang paling penting, aku ingin memilih sendiri siapa yang akan aku layani. Rido datang suatu sore, 2 minggu setelah perceraian. Ia membawa 1 karung kecil berisi beras dan gula. Ini buat warungnya, katanya pelan. Aku tersenyum. Bukan alasan biar bisa ketemu aku terus, kan? Ia tertawa.
Tawanya ringan, tapi membuat jantungku berdetak. Kalau iya, ibu marah nggak? Enggak. Asal kamu duduk sini, bantuin aku goreng tahu, jawabku sambil menyodorkan celemek. Dan sore itu kami tertawa. Seperti sepasang teman lama, yang baru bertemu kembali. Tak ada pernyataan cinta, tak ada pelukan hangat, tapi ada perasaan yang lebih kuat dari itu. Kenyamanan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai belajar mencintai diriku sendiri. Aku sadar, cinta yang paling penting bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Tapi tetap, saat malam sunyi datang, dan semua lampu dimatikan, kadang aku masih menoleh ke pintu. Bertanya dalam hati, apakah pelukan yang dulu sempat terjadi itu hanya kebetulan atau takdir? Sampai suatu malam, saat aku hampir menutup warung, Rido datang. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Saya diterima kerja di Bandung, Bu. Aku terdiam. Pisau di tanganku berhenti mengiris. Kerja apa? Manajer operasional restoran. Gajinya lumayan, tapi saya harus berangkat lusa. Kenapa? Nggak bilang dari kemarin? Saya takut ibu kecewa. Aku duduk. Nafasku sesak. Rido, kamu boleh pergi. Aku bukan siapa-siapamu. Ia menatapku. Matanya tak tenang. Tapi saya pengen ibu tahu. Saya jatuh cinta. Aku menarik nafas panjang. Tak tahu harus bahagia atau sedih. Cinta nggak harus selalu memiliki, kan? Rido mengangguk. Tapi lalu berkata, tapi saya pengen punya kesempatan untuk kembali. Aku menunduk. Hatiku penuh. Air mata mulai membasahi pipi. Kamu masih muda, Rido. Di depanmu masih banyak jalan. Jangan buang waktumu hanya untuk perempuan 40 tahun yang baru belajar berdiri. Ia mengambil tanganku, menggenggamnya erat. Justru karena ibu kuat, saya jatuh cinta. Rido pergi 2 hari kemudian. Tapi ia tinggalkan sesuatu di meja warung kecilku. Surat tulisan tangan dengan amplop bertuliskan namaku. Isi suratnya sederhana. Bu Sari, saya nggak tahu apakah kita akan bersatu suatu hari nanti. Tapi yang saya tahu, pelukan ibu waktu itu menyelamatkan saya dari hidup yang kosong. Kalau suatu hari ibu merasa kesepian, ingat, ada satu laki-laki muda yang jatuh cinta bukan pada tubuh, tapi pada luka yang ibu sembuhkan sendiri. Aku menangis malam itu. Tapi bukan karena kehilangan. Karena kini aku tahu, pelukan bisa hadir tanpa sentuhan. Dan cinta bisa datang bukan untuk memiliki, tapi untuk menyembuhkan. Setahun berlalu. Warungku makin ramai. Aku mulai membuka satu cabang kecil di kampung seberang. Dan Rido, ia kirim kabar setiap bulan. Kadang datang sebentar, kadang hanya lewat pesan. Kami tak pacaran, kami tak saling menuntut. Tapi kami tahu, hati kami pernah saling menyelamatkan di titik paling sunyi. Dan untukku, itu lebih dari cukup.